Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Prastio Handrianto dalam materi mikrobiologi pada pokok bahasan macam-macam bakteri. Nah, kita lanjut ya pelajaran tentang mikrobiologi. Nah, berdasarkan sumber oksigennya yang diperlukan dalam proses respirasi, bakteri dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada bakteri aerob dan bakteri anaerob. Nah, bakteri aerob adalah bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam respirasinya. Contohnya Nitrococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter. Jadi ketiga bakteri ini merupakan bakteri yang sering dijumpai pada tanah yang berfungsi sebagai proses nitrifikasi atau proses pembentukan nitrat atau nitrit. Nah, oke. Bakteri anaerob yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Contohnya Streptococcus lactis. Nah, oke. Nah, berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi bakteri aerob obligat, bakteri anaerob obligat, bakteri anaerob fakultatif. Bakteri aerob obligat adalah bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana yang mengandung oksigen. Hanya dapat hidup dalam suasana yang mengandung oksigen. Contohnya Nitrobacter dan Hydrogenomonas. Kemudian yang kedua, bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen. Contohnya Clostridium tetani. Jadi biasanya yang Clostridium tetani ini bisa menyebabkan patogenitas pada manusia dalam penyebab penyakit tetanus ya. Kemudian bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Contoh E. coli, Salmonella typhi atau Salmonella typhosa dan Shigella. Berdasarkan cara memperoleh makanannya ada bakteri heterotrof dan autotrof. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun makanan sendiri yang berupa zat organik yang dibutuhkannya. Nah, bakteri heterotrof ada yang bersifat saprofit, artinya bakteri yang mendapat zat organik dari sampah atau kotoran bangkai dan lain sebagainya atau sisa-sisa makanan. Bakteri ini menguraikan zat organik dan makanan menjadi zat anorganik, yaitu karbon dioksida, air, dan energi serta mineral. Nah, di dalam lingkungan bakteri pembusuk ini berfungsi untuk mengurai. Jadi kalau misalkan ada bakteri ini, maka sampah akan tetap sampah. Bayangkan kalau Anda membuang nasi, kemudian 1 bulan lagi masih berupa nasi. Membuang sisa-sisa makanan, maka 2 tahun lagi masih berupa utuh seperti itu. Maka kita patut berterima kasih pada kuasa Tuhan Yang Maha Esa bahwa ada proses penguraian sehingga sesuatu yang dari tanah kembali lagi ke tanah ya. Nah, diuraikan oleh bantuan bakteri tersebut. Nah, ini adalah bagian-bagian dari contoh bagian-bagian dari bakteri yang memperjelas struktur bakteri secara sederhana. Sekarang kita bahas tentang bakteri heterotrof yang bersifat parasit. Tadi kan saprofit, sekarang yang parasit. Nah, bakteri parasit ini artinya bakteri yang hanya mampu hidup jika menempel atau ikut pada makhluk hidup lain. Contoh pada manusia, hidup pada hewan, atau hidup pada tumbuhan. Maka dari itu disebut parasit dan bersifat merugikan. Rata-rata bersifat merugikan atau patogen ya bagi inang yang ditumbuhinya. Contoh kalau misalkan ini pada manusia ya dapat menyebabkan sakit pada manusia.
Jika pada hewan ya dapat menyebabkan sakit pada hewan dan lain sebagainya ya. Kalau pada tumbuhan ya sakit pada dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Nah, di situ ada list-list banyak, ada 10 contoh contoh bakteri yang parasit dan penyakit yang ditimbulkan. Sekarang bakteri autotrof. Tadi kalau ada heterotrof, sekarang ada bakteri autotrof. Bakteri autotrof ini adalah bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Jadi dia mampu memproduksi makanan sendiri seperti tumbuhan. Maka bakteri ini disebut dengan bakteri autotrof. Nah, bakteri autotrof ini dibagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Kalau fotoautotrof ini mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya. Tetapi kalau kemoautotrof, bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperoleh pada saat terjadi perombakan zat kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan cara melepaskan hidrogen. Jadi melepaskan H atau hidrogennya dalam rumus kimianya H. Contohnya Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter, Rhizobium. Rhizobium ini biasanya terdapat pada bintil-bintil akar tanaman kacang-kacangan. Jadi kalau kacang tanah itu kalau kita cabut biasanya dalam akarnya itu ada bintil-bintil akarnya, itu disebut dengan rhizobium. Nah, seperti ini ya, nampak bintil akarnya. Ini bukan kacangnya ya, tapi bintil akarnya. Bukan kok kacangnya itu bintil akar. Jadi kacang dan bintil akar itu beda. Nah, ini contoh-contoh bakteri penyebab penyakit pada manusia, dapat dilihat sendiri pada slide ya. Nah, ini nampak jika menggunakan mikroskop. Ya, saya rasa itu materinya. Bila ada yang perlu ditanyakan silahkan komen di bawah. Dan dari saya akhiri, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.